Shalom, salam damai sejahtera buat pemirsa yang saya kasihi dimanapun saat ini sedang membuka YouTube saya ini. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita semua yang ada. Mari kita akan mengisi lagi bejana hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami mau mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya ketika firman Tuhan kami baca, kami mengerti, dan kami boleh lakukan dengan iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, dan juga dalam kehidupan dengan sesama kami, lingkungan di mana kami ada. Amin. Saudara-saudara, bukalah firman Tuhan saat ini. Kesempatan yang baik ini saya mengajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan. Saya sangat bersyukur, bersukacita bisa jumpa kembali. Saat ini bukalah firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, kemudian ayat 20 dan ayat yang ke-26. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari kita dengar bersama firman Tuhan yang berkata begini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya berikan panorama kehidupan dalam kehidupan ini. Ya, saya pikir kita semua pernah mendengar khotbah, ya. Khotbah yang disampaikan oleh khadim, oleh pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan. Dalam satu kesempatan, katakanlah Bapak A, ya, dia seorang pendeta yang dimutasi ke jemaat yang baru. Nah, untuk lebih mengenal antara dirinya juga dengan jemaat, ya, begitu sebaliknya ia melayani ibadah yang ada, berkhotbah dari, ya, atau dia berkunjung sambil menyampaikan firman Tuhan, dia berkhotbah dari satu rumah ke rumah lain. Nah, ada yang anggota jemaat yang namanya Heske, katakanlah Heske, ya. Mudah-mudahan ada yang nama Heske. Kalau ini Heske tapi bukan yang Heske itu, ya, Heske yang lain ini, ya. Heske yang menghadiri terus kemana saja si pendeta yang ada ini untuk berkunjung. Dia memimpin ibadah. Dia ketika mengajukan pertanyaan yang rupanya dia bernada kesal, dia bilang begini, Heske bilang begini, pendeta, saya hadir terus dan selalu perhatikan bahwa semua khotbah yang pendeta sampaikan sejak kali pertama hingga kali ke-8 pada hari ini, jawab si pendeta yang ada, yang rajin berkunjung, ternyata Anda, Heske, adalah seorang yang selalu memperhatikan, ya, selalu perhatikan itu khotbah. Itu sangat bagus, good. Ya, tapi ada apa dengan khotbah saya? Begitu kata pendeta baru yang dimutasi itu. Si Heske bilang begini, sepertinya khotbah pendeta itu hanya itu saja. Tidak ada beda dari minggu ke minggu. Apakah
pendeta tidak punya bahan yang lain, yang berbeda dan lebih menarik? Itu pertanyaan dari Heske. Lalu pendeta A ini yang baru mutasi ke jemaat yang baru, dia langsung bilang begini, "Oh, saya tanya dulu kepada Anda, apakah khotbah saya yang pertama hingga ke-8 kali ini sampai yang sekarang ini sudah Anda lakukan?" Itu pertanyaan pendeta. Lalu Heske bilang, "Belum, Pak Pendeta. Belum, Pendeta." Lalu pendeta yang baru dimutasi itu bilang, "Kalau begitu minggu depan saya akan mengulangi lagi apa yang saya khotbah pada hari ini." Heske bilang, "Hah?" Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari panorama kehidupan yang ada ini, sebetulnya saudara-saudara, kita diharapkan jangan mendengar firman tapi kita tidak melakukan, ya. Jadi dalam hal ini jangan hanya mendengar firman, tapi tentu yang harus kita lakukan, perlu kita lakukan adalah menghayatinya, mengaplikasikan firman Tuhan yang kita dengar itu. Biar sampai bergabung pendeta berkhotbah, kalau tidak dilakukan, apalagi cuma bilang itu saja, ya, tidak ada artinya jadinya. Saudara-saudara, Alkitab memang sudah menyampaikan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita cuma jadi pendengar saja, ya kita boleh dikatakan apa? Cuma tipu diri sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dari firman Tuhan yang saya sudah baca tadi di awal, bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan. Ketika iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Saudara-saudara, milikilah iman yang hidup, yang tentu melakukan apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah terima dari firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi aplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan menolong kita lewat kuat kuasa Roh Kudus. Amin.